panggil nama saya, dengar dia panggil namamu. Dengar dia panggil nama saya, juga dia panggil namamu. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya, ya, ya. Hai, salam, selamat pagi adik-adik semua. Selamat datang kembali di dalam ibadah online Sunday School kita hari ini. Apa kabar adik-adik semua? Saya yakin dan percaya dimanapun kita berada, kita selalu di dalam lindungan Tuhan kita Yesus Kristus. Dan bagi adik-adik yang hari ini baru pertama kalinya join dengan kami beribadah secara online, dengan penuh sukacita kami menyambut adik-adik ya. Selamat datang dan selamat bergabung. Kedepannya kami berharap adik-adik akan terus selalu bergabung bersama kami. Dan mari dengan penuh sukacita kita mau beribadah bersama-sama. Haleluya adik-adik, kita bersyukur dan berterima kasih kepada Tuhan karena hari ini kita sudah sampai di minggu pertama di bulan April. Tuhan begitu baik menyertai kita sehingga kita boleh sampai di hari ini dan kita boleh sampai di bulan yang keempat di tahun 2022 ini. Hari ini kita mau bersukacita, kita mau bersyukur atas segala kemurahan dan kebaikan Tuhan. Baiklah adik-adik, mari sama-sama kita siapkan hati, pikiran, jiwa raga kita ini. Kita memulihkan ibadah online kita ini dengan berdoa. Mari kita berdoa bersama-sama. Bapa yang Maha Pengasih dan Penyayang, kami bersyukur dan berterima kasih atas segala kasih karunia-Mu, kemurahan-Mu, penyertaan-Mu di sepanjang kehidupan kami. Kami bersyukur Bapa, kami sudah melalui dan melewati hari-hari kami sehingga kami sampai pada hari ini. Itu semua karena kemurahan daripada-Mu. Ya Tuhan Yesus, sekarang kami mau datang ke hadirat-Mu, kami mau belajar firman-Mu, kami mau memuji memuliakan nama-Mu. Berkati kami semua yang mengikuti ibadah hari ini dimanapun kami berada. Kiranya Roh Kudus-Mu menyertai setiap kami sehingga kami dimampukan untuk memahami dan mengerti kehendak-Mu melalui firman dan pembelajaran hari ini. Kami serahkan Bapa ibadah kami hari ini dari awal hingga akhir. Di dalam nama-Mu Tuhan Yesus kami telah berdoa dan berucap syukur. Haleluya, amin. Alright adik-adik, di kesempatan ini saya juga mau mengucapkan selamat menyambut hari jadi, selamat berulang tahun, happy birthday kepada semua adik-adik yang hari ini merayakan ulang tahunnya, atau juga bagi adik-adik semua yang merayakan ulang tahunnya di sepanjang bulan April ini. Semoga Tuhan melimpahkan kasih karunia, keselamatan, kesehatan, dan umur panjang. Dan terlebih lagi, semoga di hari-hari adik-adik Tuhan menambahkan hikmat bijaksananya sehingga adik-adik menjadi anak-anak yang boleh bertumbuh di dalam kasih Kristus. Oke adik-adik, mari sama-sama dengan penuh semangat kita mau memuji dan memuliakan nama Tuhan. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Tinggalkan diriku.
penyembahan, lagu-lagu yang baru saja kita nyanyikan. Semuanya ini tentu sangat memberkati kita semua dan tentunya berkenan di hadapan Tuhan. Baiklah adik-adik, saatnya kita mau membaca ayat-ayat Alkitab untuk firman Tuhan hari ini. Adik-adik sudah siapkan Alkitabnya? Kalau sudah, mari kita buka bersama-sama. Pembacaan firman Tuhan hari ini diambil dari Injil Matius di Perjanjian Baru. Injil Matius bab yang keempat, ayat yang pertama sampai yang ke-11. Matius 4 ayat yang pertama sampai yang ke-11. Saya akan membacakan hanya di dalam ayat yang keempat ya. Adik-adik nanti baca sendiri ya ayat-ayatnya di rumah ya. Matius pasal yang keempat ayat yang keempat. Berbunyi demikian. Tetapi Yesus menjawab, ada tertulis, manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Haleluya. Oleh adik-adik, mari kita tengok cerita bergambarnya di mana Tuhan Yesus dicobai oleh iblis. Roh Kudus memimpin Yesus ke padang gurun. Selama 40 hari 40 malam, Yesus tidak makan apa-apa. Tentu saja, Yesus sangat lapar. Karena tahu bahwa Yesus lapar, iblis pun datang mencobai dia. Iblis menunjuk sebuah batu sambil berkata, "Kalau engkau anak Tuhan, ubahlah batu-batu ini menjadi roti." Yesus menjawab iblis dengan memakai firman Tuhan yang ada di Alkitab. Bukan hanya roti yang membuat manusia bisa hidup, katanya. Hidup mereka bergantung juga pada firman Tuhan. Selanjutnya, iblis membawa Yesus naik ke bubungan bait suci. "Kalau engkau anak Allah, loncatlah dari sini. Bukankah Alkitab berkata bahwa malaikat-malaikat Tuhan pasti menyelamatkanmu?" Maka Yesus kembali memakai firman Tuhan untuk menjawab serangan kedua iblis. "Jangan mencobai Tuhan Allahmu," kata Yesus. Ia mengutip ayat Alkitab lagi. Akhirnya, iblis membawa Yesus naik ke gunung. Ditunjukkannya semua kerajaan dan kekayaan yang ada di dunia. "Semua ini bisa menjadi milikmu," kata iblis, "asalkan engkau sujud dan menyembahku."
"Enyahlah kau, iblis!" seru Yesus. Sekali lagi Yesus mengutip firman Tuhan. Ada tertulis, "Sembahlah Tuhan Allahmu dan layani Dia saja." Saat Yesus berkata demikian, seketika itu juga iblis meninggalkan Dia. Lalu datanglah para malaikat dan melayani Yesus. Yesus telah dicobai, tetapi Ia tidak berdosa. Satu kali pun tidak. Haleluya, kita sudah melihat cerita bergambarnya adik-adik ya, di mana Tuhan Yesus setelah berpuasa 40 hari 40 malam, Tuhan Yesus dicobai oleh iblis. Yang pertama, iblis menyuruh Tuhan Yesus untuk mengubah batu menjadi roti, karena Tuhan Yesus lapar kan. So iblis mencobai Tuhan Yesus. Yang kedua, Tuhan Yesus dicobai iblis. Iblis membawa Tuhan Yesus ke atas gunungan bait Allah, adik-adik. Kemudian iblis menyuruh Tuhan Yesus untuk terjun, karena ada tertulis bahwa Tuhan tidak akan membiarkan kaki Tuhan Yesus terantuk oleh batu. Yang ketiga, iblis menunjukkan kemewahan dunia dan berkata akan memberikannya kepada Tuhan Yesus jika Tuhan Yesus mau menyembah iblis. Tetapi Tuhan Yesus menjawab semua pencobaan dari iblis ini sesuai dengan firman Tuhan. Yang pertama, Tuhan Yesus berkata, manusia tidak hidup dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Yang kedua, Tuhan Yesus menjawab bahwa jangan mencobai Tuhan Allah. Yang ketiga, Tuhan Yesus menjawab bahwa kita harus menyembah dan berbakti kepada Bapa Allah saja. Jadi Tuhan Yesus tidak pernah berdosa, adik-adik, tidak pernah melanggar perintah Tuhan. Dan hari ini kita belajar melalui jawaban Tuhan Yesus ya. Jawaban yang pertama, bahwa manusia hidup bukan hanya dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Artinya, kita harus selalu rajin-rajin untuk mendengarkan firman Tuhan. Dengan cara kita harus rajin berdoa, kita harus rajin membaca Alkitab kita, karena di dalam Alkitab kita melihat semua perintah Tuhan, semua ketetapan Tuhan, semua janji-janji Tuhan, semua apa yang harus kita lakukan di dalam kehidupan kita ini sesuai selaras dengan kehendak Tuhan. Jadi mulai sekarang, mari kita sama-sama rajin untuk membaca dan mempelajari Alkitab kita. Alright adik-adik, itu saja ya pesan singkat untuk firman Tuhan hari ini. Semoga kita selalu belajar ya untuk mentaati firman Tuhan dan belajar untuk hidup di dalam firman Tuhan. Amin. Mari sama-sama adik-adik kita mau menutup ibadah online kita ini dengan berdoa. Kita berdoa bersama-sama ya. Bapa yang Maha Pengasih dan Penyayang, kami bersyukur atas penyertaan-Mu sepanjang ibadah ini. Kami bersyukur hari ini kami dapat belajar firman-Mu. Ajarkan kami Bapa untuk selalu mengerti kehendak-Mu melalui firman-Mu, dan ajar kami Bapa agar kami hidup sesuai selaras dengan kehendak-Mu. Berkati adik-adik dimanapun mereka berada, beserta keluarga mereka Tuhan, dan berkati kehidupan mereka dengan berkat jasmani rohani, keselamatan kesehatan yang daripada-Mu. Kiranya sepanjang kehidupan kami ini Bapa, kami mau belajar untuk terus mendengarkan, membaca, dan menjalankan segala ketetapan dan perintah-Mu yang tertulis di Alkitab.
Berkati kami semua Bapa, dan kami bersyukur kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu. Di dalam tangan-Mu Tuhan Yesus, kami serahkan seluruh kehidupan kami. Haleluya, amin. Alright adik-adik, jangan lupa ya untuk selalu beribadah setiap hari Ahad pukul 10 pagi. Kita berjumpa di lain kesempatan ya. Tuhan Yesus memberkati. Bye-bye.